rutinitas pagi kampung Mas Darling, yaitu kita pilah dulu sampah yang bisa didaur ulang, kita setorkan ke bank sampah. Program bank sampah ini adalah tempat di mana warga bisa menabung sampah yang masih bisa didaur ulang, seperti botol plastik, kertas, kardus, dan lain-lain. Nilainya nanti akan dikumpulkan dan bisa dijual untuk kebutuhan kampung Mas Darling. Setiap minggu, warga membawa sampah yang sudah dipilah dari rumah. Dari kegiatan bank sampah ini, kami belajar bahwa menjaga kebersihan bukan hanya tanggung jawab petugas kebersihan, tetapi untuk tanggung jawab kita bersama. Kita juga bisa memanfaatkan bahan daur ulang ini menjadi hiasan cantik yang bisa mempercantik rumah kita, seperti ini. Ibu-ibu warga Darling sangat kreatif juga. Mereka bisa mengubah limbah jadi berkah, dari yang tak berguna menjadi sumber keindahan dan nilai ekonomi. Itu tadi tentang sampah daur ulang. Gimana kalau sampah yang lainnya? Nih, aku kasih tahu ya, cara unik dan ramah lingkungan buat buang sampah. Yang pertama adalah dengan metode biopori. Jadi, biopori itu adalah lubang kecil yang di tanah yang gunanya untuk menyerap air dan menguraikan sampah organik jadi kompos alami. Di kampung Mas Darling ini, kita udah mulai biasain buang sampah organik kayak daun kering, sisa-sisa sayur ke lubang biopori. Bukti konkret bahwa LRB lubang resapan biopori bisa mengendalikan genangan air sekaligus bisa memproduksi sampah jadi kompos. Nah, di sini beberapa minggu lalu sudah diisi dengan sampah dan kebetulan kita akan panen. Untuk pengisiannya tinggal taruh lagi sampah organik ke lubang biopori. Nah, berikutnya dengan metode biodigester. Yuk kita simak. Sampah-sampah dari dapur, sisa makanan yang sudah matang, yang tidak habis, itu kita masukkan ke komposter aerob. Jadi isinya macam-macam ini. Ada daun, ada ampas, ada ini pohon, ada sisa makanan nasi, dimasukkan sini semua. Nanti dalam waktu kira-kira ada 3 bulan jadilah kompos dia. Dan ini cukup untuk 3 kakak. Untuk cara panennya seperti ini. Kita ambil yang bagian bawah. Hasil dari panenan ini bisa untuk kompos alami semua warga kampung Darling. Masih tentang sampah yang bisa diolah menjadi pupuk organik cair. Proses pembuatan pupuk organik cair terus ini biasanya dibuat seperti ini dari botol atau galon sederhana ya. Ini isinya dari bahan-bahan misalnya sayuran bekas untuk dipakai atau daun-daun kita masukkan. Nah, dan jangka waktu tertentu kita perlu menyiram air sedikit atau sisa beras kita masukkan. Kemudian airnya akan menetes di sini. Nah, di sini menetes ini. Nah, ini jadi pupuk cair. Nah, pupuk cair ini bisa dimanfaatkan untuk menyiram tanaman biar tanaman lebih subur. Cara pembuatan ekoenzim. Nah, ini dan juga dari bahan-bahan organik. Ini kita sudah buat mulai ada tanggal 1 bulan 8, tanggal 1 bulan 9, tanggal 1 bulan 10. Mengapa kita buat seperti ini? Kita untuk menentukan jadwal 3 bulan bisa panen. Karena ini sifatnya fermentasi, maka dibuatkan alat agar tetap aman dalam proses fermentasinya. Kita pasang seperti ini, kita buat seperti ini. Ya, kemudian kita alirkan ke sebelahnya sini air ini. Jadi uapnya akan naik masuk ke sini. Tujuannya supaya fermentasinya jadi normal dan tidak ada bakteri lain yang tidak menguntungkan. Nah, airnya ini kita panen 3 bulan bisa untuk penyubur tanaman. Insektisida alami, bahannya cukup ekstrim. Biasanya ada bapak-bapak yang suka merokok. Nah, ini karena tembakau ini merupakan insektisida alami, kita manfaatkan juga. Nah, semua bekas rokok kita masukkan di sini tembakau, kemudian kita isi air.
setelah dalam waktu 1 minggu kita saring airnya untuk nyemprot tanaman. Insya Allah tidak akan terserang hama penyakit. Nah, dari semua cara pengolahan tadi bisa disimpulkan bahwa sampah rumah tangga bisa jadi sesuatu yang bermanfaat. Seperti di kebun warga kampung Mas Darling ini, tanaman sayur menjadi subur, daunnya hijau, dan nggak perlu pupuk kimia. Di kampung Mas Darling ini bisa dibilang kita swasembada sayur. Kita bersama-sama menanam dan memanen sayur sendiri. Asik bukan? Dari kebun warga yang sederhana ini, banyak warga yang makin semangat untuk terus berkembang. Nah, ada beberapa warga kampung Darling yang menerapkan namanya urban farming, yaitu pertanian modern di lingkungan perkotaan. Yuk kita simak Selamat datang di bersama-sama. rumah saya, Bapak Khalid Hasim. Jadi adalah salah satu kegiatan urban farming. Di dalam urban farming itu bertani di dalam perkotaan ini ada 2 macam yang kita lakukan. Ini ada bertani untuk tanaman hias dan juga yang kedua adalah tanaman produksi. Yang paling banyak ini adalah tanaman hias ya, supaya rumah kelihatan sejuk dan segar. Nah, yang di paralon itu adalah tanaman sayuran. Itu adalah tanaman sayuran dengan teknik hidroponik yang menggunakan pupuk organik cair. Jadi tanaman ini nanti adalah sayur organik, ya. Hasilnya adalah sayur organik. Sedangkan yang ada di rak ini juga dengan teknik yang berbeda. Ya. Ini juga tanaman sayuran. Kenapa ditaruh di rak dan ada rodanya? Karena rumah saya ini terlindung dari cahaya, sehingga kalau ini kekurangan cahaya bisa digeser ke tempat yang banyak cahaya. Semua yang ada di sini itu kita dedikasikan untuk meningkatkan kesejukan dan menambah oksigen yang ada di lingkungan kita, sehingga masuk ke rumah ini terasa lebih sejuk dan lebih nyaman. Dengan lahan sempit kita bisa melakukan banyak hal, bereksperimen dengan banyak media tanam ya, seperti ini. Ini orang bilang bahwa anthurium ini tidak bisa hidup di air, harus tanahnya yang porus atau kering. Ternyata hidup di dalam air juga bisa. Kita melihat eksperimen itu dengan catatan bahwa gelasnya itu adalah bening dan ketegangan cahaya, sehingga akar-akarnya menjadi berwarna hijau karena ada klorofilnya, dan dia bisa hidup dengan segar. Nah, itulah trik untuk memanfaatkan lahan sempit di sekitar rumah, di halaman rumah, sehingga bisa lebih banyak varian yang bisa kita tanam. Semua tanaman di sini tidak menggunakan pupuk anorganik, semua adalah menggunakan pupuk organik cair yang diproduksi oleh kampung Mas Darling. Nah, dari urban farming ini kita berpindah ke cara merawat bonsai. Siapa sih yang nggak tahu bonsai? Bonsai adalah tanaman atau pohon yang sengaja ditanam dalam pot kecil dan dibentuk sedemikian rupa hingga tampak seperti miniatur pohon besar yang ada di alam. Mari kita dengarkan bagaimana cara merawat bonsai. Memang ada beberapa tahap yang perlu kita perhatikan, mulai dengan pemilihan media tanam, kemudian penyiraman, serta pemupukan, kemudian cara merawat dengan dipruning atau dipangkas. Ini tujuannya agar tampilan dari bonsai itu semakin cantik dan semakin digemari. Karena sudah banyak kita membahas tentang tanaman, di kampung Darling ini juga ada nih warga Darling yang bergerak sebagai pelaku UMKM, yaitu susu kedelai. Produk ini termasuk usaha kecil di bidang makanan dan minuman. Di sini kita bisa belajar untuk membuat susu kedelai. Dari mulai pemilihan dan pembersihan kedelai, perendaman, pengupasan kulit ari, penggilingan, penyaringan, perebusan, penambahan perasa, dan pengemasan. Yuk main ke kampung Mas Darling, kampung yang mengusung konsep Sabta Pesona. Konsep sadar akan wisata yang terkait dengan dukungan dan peran masyarakat sebagai tuan rumah demi upaya untuk menciptakan lingkungan dan suasana yang kondusif, yang mampu mendorong tumbuh dan berkembangnya industri pariwisata melalui unsur aman,
tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan unsur kenangan. Terima kasih.